Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Trioktaviani. Saya motivator magang di Bimba AIUEO Pondok Kopi, Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas di luar kelas hari ke-24. Menjawab pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul T1A? Untuk syaratnya sendiri itu tidak ada. Dengan begitu, berarti modul T1A bisa langsung diberikan kepada anak. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T1A sendiri? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain modul T1A. Lalu tujuan khususnya agar anak terampil menulis dari kiri ke kanan maupun dari atas ke bawah. Lalu bagaimana cara motivator memberikan modul T1A? Caranya sendiri adalah motivator harus ingat bahwa modul ini adalah proses untuk anak itu melatih menulis dengan benar dari kiri ke kanan maupun dari atas ke bawah. Lalu tidak lupa motivator mengajak anak untuk berdialog terlebih dahulu agar anak itu tertarik pada kegiatan bermain modul T1A ini. Lalu setelah anak tertarik, anak itu kita dampingi, motivator dampingi untuk menyambung titik dengan cara yang menyenangkan. Lalu bisa juga dengan dibantu untuk memegang alat tulisnya, dan saat mengerjakan itu anak bisa diarahkan untuk berdialog dengan bahasa Bimba, berdikte, ajak anak untuk verbal huruf dikte atau verbal huruf ataupun verbal kata. Lalu juga dalam satu lembar modul ini tidak harus dikerjakan semua, yang penting adalah prosesnya. Namun pada modul T1A sebisa mungkin itu diselesaikan dari halaman pertama, lembar pertama sampai lembar ke-44 agar dihabiskan, agar anak itu psikomotoriknya lebih kuat lagi. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya? Untuk mengevaluasi tujuan utamanya bisa dengan memperhatikan bagaimana sikap dan ekspresi anak. Jika memang pada saat prosesnya anak itu sudah terlihat senang, anak terlihat bahagia saat mengerjakan dan tidak ada tekanan, berarti tujuan utama dari modul T1A ini sudah tercapai. Lalu bagaimana untuk mengevaluasi tujuan khususnya? Cara mengevaluasi sendiri bisa memastikan anak itu menulis dengan konsep yang benar, dari kiri ke kanan maupun dari atas ke bawah. Lalu tidak lupa juga para motivator untuk memberikan reward dan melakukan evaluasi. Lalu apa tahap selanjutnya setelah memberikan modul T1A? Tahap selanjutnya sendiri adalah modul T1B, namun terhalang garis besar sebelum memberikan modul T1B. Yang tandanya berarti motivator harus memastikan syarat lain terpenuhi sebelum memberikan modul T1B, yaitu modul HVAIUEO. Pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum memberikan modul T1B? Syaratnya sendiri yaitu ada modul T1A dan juga HVAIUEO, yang mana motivator sudah harus memastikan bahwa anak terampil dalam menulis dengan konsep dari kiri ke kanan maupun dari atas ke bawah. Lalu juga anak sudah terampil dalam huruf verbal AIUEO, mengucapkan huruf verbal AIUEO. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T1B sendiri? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul T1B. Lalu juga tujuan khususnya agar anak terampil menulis sambil mengenal simbol huruf AIUEO melalui proses latihan menyambung titik. Lalu bagaimana cara motivator memberikan modul T1B sendiri? Caranya motivator itu pastinya tidak lupa ya bahwa modul ini adalah proses di mana anak itu menulis, latihan menulis huruf A, I, U, E, O dengan menyambung titik-titik.
Lalu motivator harus berdialog dengan anak sampai anak itu tertarik untuk melakukan kegiatan bermain modul ini. Lalu ketika anak itu sudah tertarik, motivator bisa mendampingi untuk menulis huruf A, I, U, E, O dengan konsep yang benar. Lalu terdapat gambar pada modul itu bisa dijadikan sebagai bahan agar anak itu lebih tertarik lagi mengerjakan modul T1B ini. Lalu tidak lupa motivator itu juga menunjuk hurufnya sehingga anak lebih kenal lagi pada huruf simbol A, I, U, E, O secara berurutan. Ini A, ini I, U, E, O gitu. Bisa juga dengan dilakukan A, I, U, E, O. Lalu dalam mengerjakan prosesnya itu tidak harus selesai dalam satu modul, itu tidak harus diselesaikan karena yang fokus terpentingnya adalah anak menikmati proses belajar. Lalu motivator juga harus memastikan bahwa anak berperan aktif ketika bermain kegiatan ini. Lalu juga tidak lupa untuk memberikan reward setiap 5 menit sekali, lalu melakukan evaluasi afeksi setiap saat dan juga melakukan evaluasi secara kognitif setiap 10 menit sekali. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T1B sendiri? Tujuan utamanya dapat dievaluasi dengan melihat bagaimana sikap dan ekspresi anak. Jika sikap anak itu sudah senang, wajahnya juga ekspresinya terlihat bahagia, terlihat menyukai kegiatan ini, berarti tujuan utamanya sudah tercapai. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan khususnya? Itu bisa dengan pastikan anak itu memang sudah terampil menulis simbol huruf A, I, U, E, O yang besar dengan konsep yang benar, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri gitu. Lalu jika memang dalam pekerjaannya ternyata tujuan utama dan tujuan khususnya belum tercapai, motivator dapat mengulang kembali modul T1B sendiri. Lalu apa tahap selanjutnya setelah modul T1B? Tahap selanjutnya yaitu adalah modul T2 atau tulis 2, yang mana prosesnya bisa langsung diberikan selagi motivator sudah memastikan bahwa anak sudah terampil di modul T1B. Pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum memberikan modul T2? Syarat yang harus dipenuhi adalah motivator memastikan bahwa anak sudah mampu di modul T1B atau tulis 1B. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T2? Tujuan utamanya sendiri agar anak menyukai kegiatan bermain modul T2. Lalu tujuan khususnya agar anak terampil menulis simbol huruf besar A sampai Z melalui proses latihan menyambung titik-titik. Lalu bagaimana cara motivator memberikan modul T2? Caranya sendiri itu bisa mengawali dengan berdialog umum melalui gambar tema yang terdapat pada modul, dan juga motivator bisa terlebih dahulu memberikan huruf yang memang sudah dikenal oleh anak agar anak itu semangat karena sudah mengetahui huruf yang dimaksud dalam modul. Lalu juga motivator bisa mengajak anak untuk menulis simbol huruf yang terdapat pada modul dengan konsep yang benar, baik itu dari kiri ke kanan maupun dari atas ke bawah. Lalu tidak lupa juga motivator memberikan reward dan melakukan evaluasi kognitif maupun evaluasi afektif kepada anak. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T2? Cara mengevaluasi tujuan utama dari modul T2 sendiri itu bisa dengan memperhatikan bagaimana sikap dan ekspresi anak. Jika memang ekspresi anak itu sudah senang, bahagia, gembira, sikapnya juga
terlihat jelas, antusias dalam mengerjakan modul T2, berarti tujuan utamanya sendiri itu sudah tercapai. Lalu cara mengevaluasi tujuan khususnya itu bisa dengan memperhatikan bagaimana saat anak menulis. Pastikan anak itu sudah terampil menulis simbol huruf besar A sampai Z dengan konsep yang benar. Lalu apa tahap selanjutnya setelah memberikan modul T2? Tahap selanjutnya yaitu adalah modul T4. Namun terdapat garis tebal sebelum memasuki modul T4, yang mana berarti motivator harus memastikan syarat lain itu juga terpenuhi selain modul T2 sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum memberikan modul T4? Syaratnya sendiri yaitu ada modul T2 dan juga modul B1A atau B1B. Kenapa harus modul B1A ataupun B1B? Karena pada modul T4 ini anak akan kembali bertemu dengan kata dan gambar yang sudah mereka temui di modul B1A atau di B1B. Jadi diharapkan ketika prosesnya itu menyenangkan karena anak sudah tahu gambar dan kata dari modul sebelumnya. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T4? Tujuan utamanya sendiri agar anak menyukai kegiatan bermain modul T4. Lalu tujuan khususnya adalah agar anak itu latihan menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik. Lalu bagaimana cara motivator memberikan modul T4? Caranya sendiri itu adalah pastikan tujuan di modul B1A ataupun di B1B itu sudah terpenuhi, sehingga anak itu sudah paham dengan kata yang akan ditulis, yang akan dilatih untuk menulis. Jadi kegiatannya itu biar semakin menyenangkan. Lalu diawali dengan berdialog terlebih dahulu agar anak itu semakin senang ya, dan semakin memahami konsep dari apa yang akan kata dari yang ia tulis dengan benar. Lalu juga motivator tidak lupa untuk memberikan reward, lalu juga melakukan evaluasi afeksi maupun evaluasi kognitif selama 10 menit sekali. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T4? Cara mengevaluasi tujuan utamanya bisa dengan memperhatikan bagaimana sikap anak dan juga ekspresi anak. Jika memang sikap dari anak itu sendiri sudah terlihat antusias, ekspresinya juga terlihat senang, bahagia, berarti tujuan utama dari modul T4 ini sudah tercapai. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan khususnya? Caranya sendiri itu bisa dengan memperhatikan bagaimana anak menulis. Pastikan anak itu mau dan mampu menulis kata sederhana yang terdapat pada modul T4. Lalu apa tahap selanjutnya setelah memberikan modul T4? Tahap selanjutnya sendiri adalah modul T6. Cukup sekian jawaban dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.